jika gugatan yang triliunan itu dikabulkan akan dipakai membangun 1.000 rumah, mensedekah yang yatim dan sebagainya, dan mungkin juga membangun universitas gitu ya. Mungkin Anda masih ingat 18 April 2023 Gus Nur itu jadi vonis 6 tahun, dan itu yang oleh mitra disebut residivisnya. Itu seharusnya ngomong residivis itu malu, karena semua pahlawan negara kita itu residivis. Bung Hatta, Bung Karno, Syahrir, bahkan Buya Hamka itu sudah biasa keluar masuk pengadilan buat bilang residivis ya. Jadi, nah saya bilang dasarnya apa? Tadi siang ya, ketika saya perjalanan dari Solo menuju Semarang, Gus Nur telepon, Pak Taufik, saya mau diwawancara Madilog ya. Itu apa yang mau saya sampaikan? Oh gini Gus, satu menyampaikan siapa kuasa hukumnya, siapa advokatnya, kemudian siapa yang digugat, terus objek gugatannya apa, dan tempat gugatannya di mana. Nah, Gus Nur mengatakan, itu salah satu pelapor saya, itu tinggalnya di Jakarta, boleh nggak digugat di Solo? Oh sangat bisa, karena gugatan perdata itu salah satunya adalah domisili salah satu tergugat. Jadi kalau tergugat utamanya itu Pak Dr. Andes Insinyur Joko Widodo, dia tinggal di Sumber ya dengan sendirinya ya kita gugatnya di Surakarta juga begitu. Jadi kalau salah satu tergugat dan pelapornya pada saat itu pelapornya tidak punya legal standing ya kalau pencemaran nama baik, dan kasus ini sangat unik karena setelah Gus Nur dihukum 6 tahun itu apa namanya peraturan pidana nomor 1 tahun 46 yaitu pasal 14 dan pasal 15 itu dihapuskan ya, karena digugat di Mahkamah Konstitusi oleh Haris Ashar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan perkembangan terbaru bahwa Gus Nur itu memimpikan jika gugatan yang triliunan itu dikabulkan akan dipakai membangun 1.000 rumah, mensedekah yang yatim dan sebagainya, dan mungkin juga membangun universitas gitu ya. Jadi memang apa namanya harus bersesuaian ya. Jadi mahasiswa kalau dulu dituduh melakukan praktek korupsi ya, kolusi dan nepotisme, maka ini kesempatan yang momentum yang sangat tepat ya. Kalau dulu Pak Jokowi janji-janji di sini ada 11.000 triliun, nah, di tempatnya Menteri Keuangan, dan di luar negeri yang belum lagi entupnya kalau jengking itu ya. Pak Jokowi dulu kan pernah menawarkan untuk kalau jengking itu ya. Jadi konsekuensinya segala hal yang berkaitan dengan dulu yang pernah diucapkan itu akan menjadi objek gugatan. Tetapi yang pasti tergugatnya itu adalah kejaksaan, kemudian pelapor, para saksi, para ahli, dan terutama adalah tergugat utamanya Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena akibat penjara itu ya selain menderita secara fisik juga secara psikis ya, misalnya pondok pesantrennya di pondok Hamid Qurannya di Palu. Saya pernah mengunjungi ya, itu tutup ya. Kemudian Biro Umroh dan Hajinya juga tutup ya. Kemudian tidak boleh mengisi ceramah di Taiwan, di Hong Kong ya. Dan otomatis tadi kalau Biro Umrohnya tutup ya tidak bisa menjalankan umroh dan berbagai aktivitas yang lain karena dicekal. Nah, sementara kalau kita lihat itu koruptor itu bahkan ada loh yang 5 kali lebaran, 5 kali puasa nggak pulang-pulang, itu Harun Masiku itu ya. Jangan lupa loh, masih punya utang negara ini namanya Harun Masiku. Maka pada kasus Gus Nur ini pembuktiannya lebih mudah karena apa? Ada putusan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta, sudah ada putusan di Jakarta 7, putusan sengketa Komisi Informasi Publik yang disampaikan oleh yang digugat oleh Pak Punatua itu tidak ada ijazahnya, juga gugatan KIP yang sempat digeledah juga kantor arsip daerah karena ternyata ijazah itu tidak ada. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini dasarnya adalah akibat tuduhan, akibat pemenjaraan sepenjara-penjaranya, akibat disakiti sesakit-sakitnya, akibat ya di fitnahnya ya kesempatan yang bagus
bagi Gus Nur pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memulihkan nama baik dan angin keadilan itu di pengadilan itu masih relatif baik ya, karena ada putusan-putusan korupsi yang orang-orang tidak korupsi itu bisa dibebaskan. Kalau dulu yang namanya korupsi itu dari A sampai Z, walaupun dia cuma sopir ya, dia tetap harus dihukum. Tapi kalau hari ini tidak ya, terbukti di pengadilan tindak pidana korupsi Semarang ada bangkir-bangkir itu yang dibebaskan. Kalau yang lain hukum itu karena ada satu-satunya yang hukum, ada satu, karena dia memang terima gratifikasi begitu ya. Nah, kembali kepada pola ini, saya juga meyakini nanti akan menjadi momentum yang ramai gitu ya, ramai citizen lawsuit gitu, karena Gus Nur itu Gus Nur dan Bambang Tri. Oh ya, saya ingin menjawab kenapa tidak ada Bambang Tri. Begini, teman-teman pengacara itu bukan orang yang mencari perkara, mencari klien. Jadi kalau ada pengacara diputus, marah-marah itu nggak perlu. Sama juga hari ini kita tidak meminta Bambang Tri untuk memberikan kuasa kepada kita. Cukup dari Gus Nur ya, dan Gus Nur pengacaranya cukup dari Surakarta. Satu-satunya yang Jakarta itu adalah Pak Wirawan Adnan, dan kami sudah rapat hari Sabtu yang lalu 25 Juli 2026 di Surakarta, tepatnya di salah satu hotel di pinggir Samudra. Kita sudah rapat di situ, akan mempersiapkan data-data ya, dan bukti-bukti yang kita ajukan, dan tentunya seperti tadi pertanyaan YouTuber Semarang Mas Gilang itu, kita perlu pertemuan, tapi pertemuan di model ini kan tidak harus fisik, tidak harus face to face. Kita sudah pertemuan dengan Gus Nur itu melalui percakapan pun ya, termasuk bekalnya untuk tampil di Matilok ya, dan mungkin dalam minggu ini akan datang ke Solo ya, tapi saya sendiri saya banyak berkegiatan di Semarang ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya minta kalian yang mendukung Gus Nur, mendukung channel saya, mendukung channel saya Salam Kalwaras, jangan cuma di medsos, datang di pengadilan, penuhi ruang-ruang sidang pengadilan itu ya, bikin orasi di situ, bikin apa di situ, itu karena itu cara merubah hukum itu menjadi baik. Karena seperti yang diperkirakan banyak orang, kemungkinan Pak Prabowo tidak sampai 2029 kalau lihat di kayak ada pergeseran, kan Gubernur BU-nya Eri Parja mengundurkan diri ya, kemudian kemungkinan akan disusul yang lain. Kemudian sebelumnya kan sudah ya, Direktur Utama beberapa BUMN mengundurkan diri ya, bahkan Direktur Utama dan Antara juga mengundurkan diri, kemudian disusul Kepala Satuan MBG juga mengundurkan diri, mungkin akan banyak lagi begitu ya. Nah, tetapi konsentrasi kita tetap pada gugatan ganti rugi yang disampaikan oleh Gus Nur yang fantastis, ribuan triliun ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini, kalau saya beberkan semua nanti namanya bukan membuka, tidak mengumumkan itu, katanya ya biar surprise, nanti akan kami beberkan kepada Anda semua yang menonton tayangan ini ya. Tapi jangan lupa subscribe, karena saya membagi kaos, saya akan membagi tumbler dan lain-lain ya. Oke, salam Kalwaras, terima kasih saya sampaikan ya. Semoga yang singkat ini membawa manfaat, dan sekali lagi kalau ingin merubah konstitusi, mengubah hukum, kalau ingin mendapatkan keadilan ya jangan hanya berkomentar di ruang YouTube ya, atau di ruang Facebook, atau apalagi yang cuma WhatsApp grup ya, itu tidak berpengaruh apapun. Harus datang, karena negara ini sudah budak, tidak ada satu penegak hukum, institusi penegak hukum satupun yang tidak terjangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Dan konglomerat baru itu telah muncul, namanya Febri ya. Salam Kalwaras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani.